Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait ulangan tengah semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu menyusun instrumen dalam pembelajaran di SMK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Mutirahim dengan NIM 15036200001 Pendidikan Teknik Bangunan. Selanjutnya, kompetensi dasar yang saya pilih yaitu 3.3, memahami prinsip-prinsip dasar desain interior. Selanjutnya, bidang keahliannya yaitu teknologi dan rekayasa. Kompetensi keahliannya yaitu desain pemodelan dan informasi bangunan. Selanjutnya, kompetensi dasar yaitu 3.3, memahami prinsip dasar desain interior. Selanjutnya, mata pelajarannya yaitu aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Materinya yaitu prinsip-prinsip desain interior gedung, desain interior. Dan kelas dan semesternya itu kelas 10 dengan semester ganjil. Tahun pelajarannya yaitu 2022-2023 dan alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Selanjutnya yaitu kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi ujian pada di sekolah SMKN 2 Kebumen tahun pelajaran 2022-2023 dengan mata pelajaran yaitu aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung dengan kurikulum yaitu kurikulum 13 sesuai Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dan jumlah soalnya itu 10, bentuk soalnya pilihan ganda dan penyusunnya saya sendiri Lutfi Mutirahim. Selanjutnya berikut tampilan kisi-kisi yang saya buat, yaitu ada nomor, kompetensi dasar, kelas, materi, level kognitif, indikator, nomor soal, dan bentuk soalnya. Akan saya jelaskan lebih lanjut pada kartu soal yang saya buat. Selanjutnya, berikut kartu soal yang saya buat, yaitu ada jenis sekolah, SMK, mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan informasi itu, bahan kelas, dan nama penyusunnya saya sendiri Lutfi Mutirahim, dan satuan pendidikannya ada di SMK Negeri N2 Kebumen. Dan berikut kompetensi dasarnya yaitu 3.3, memahami prinsip dasar desain interior, dan level kognitifnya yaitu L2 atau aplikasi, dan materinya prinsip-prinsip dasar interior. Selanjutnya indikatornya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menerapkan desain interior berdasarkan prinsip desain interior tertentu dan bentuk soalnya pilihan ganda. Berikut rumusan butir soal 1 yaitu perubahan pengalaman saat seseorang mengamati suatu komposisi desain bangunan adalah prinsip, jawabannya adalah A, urutan. Selanjutnya kartu soal yang kedua dengan kompetensi dasar yang masih sama dan level kognitif yaitu aplikasi atau L2 dan materi masih sama, prinsip desain interior, dan indikatornya yaitu peserta didik dapat mengimplementasikan prinsip desain interior dalam kehidupan sehari-hari dan bentuk soalnya yaitu pilihan ganda. Berikut rumusan butir soal yang kedua yaitu suatu desain menciptakan rasa tentang menyamakan atau mendekati berat suatu objek melalui bentuk, warna, pola, dan tekstur yaitu dengan cara yaitu jawabannya adalah C, seimbang atau balance. Selanjutnya kartu soal yang ketiga dengan kompetensi dasar yang masih sama dan level kognitif L2 atau aplikasi, materi prinsip dasar prinsip desain interior dan indikatornya yaitu peserta didik dapat menentukan ciri-ciri prinsip-prinsip desain interior tertentu dan bentuk soalnya pilihan ganda. Berikut rumusan butir soalnya. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya untuk pertanyaannya, prinsip komposisi atau sequence merupakan desain interior dengan penataan denah zona ruang meliputi. Jawabannya adalah A, yaitu public, private, dan service. Selanjutnya untuk kartu soal yang keempat, dengan
kompetensi dasar yang masih sama dan level kognitif yaitu L3 atau penalaran. Dengan materi yang masih sama dengan indikator yaitu peserta didik dapat menunjukkan jenis-jenis desain interior sesuai dengan prinsip tertentu. Dengan bentuk soal masih sama pilihan ganda, berikut rumusan butir soal nomor 4 yaitu suatu kualitas desain tidak berat sebelah atau nampak mempunyai porsi yang sama. Misal, sofa dapat seimbang dengan menempatkan dua kursi di sisi yang lain dan prinsip keseimbangan jenis, yaitu jawabannya asimetris. Selanjutnya, kartu soal yang kelima dengan kompetensi dasar yang masih sama dan level kognitif yaitu L3 atau penalaran, materi pun masih sama dengan indikator peserta didik dapat menghubungkan prinsip desain interior tertentu sesuai pengguna desain interior dan bentuk soalnya masih sama yaitu pilihan ganda. Berikut rumusan butir soal nomor 5. Seseorang dengan desain interiornya bergaya industrial cenderung menggunakan prinsip desain interior yaitu jawabannya adalah komposisi atau sequence. Selanjutnya, kartu soal yang nomor 6 dengan kompetensi dasar yang masih sama, level kognitifnya itu L3 atau penalaran, materi pun masih sama, dengan indikator peserta didik dapat menunjukkan kelebihan dari salah satu prinsip desain interior. Dan bentuk soalnya masih sama, pilihan ganda. Berikut rumusan butir soal nomor 6. Ketika semua elemen berpindah bersama-sama untuk membentuk pesan terpadu adalah prinsip dari jawabannya adalah harmoni. Selanjutnya, kartu soal yang ke-7 dengan kompetensi dasar yang masih sama memahami prinsip dasar desain interior dan level kognitifnya yaitu L3, penalaran, dan materi masih sama dengan indikator peserta didik dapat memperjelas prinsip desain interior sesuai pengertian. Untuk soalnya masih sama pilihan ganda, berikut rumusan butir soal nomor 7. Prinsip desain interior yang merupakan suatu sistem pengukuran dalam bentuk sentimeter dan inci tentang hubungan antara unsur dekorasi dengan manusia adalah jawabannya adalah D, skala. Selanjutnya, kartu soal nomor 8, kompetensi dasar yang masih sama memahami prinsip desain interior dan level kognitifnya L3, penalaran, materi masih sama dan indikatornya yaitu peserta didik dapat menyeleksi perbedaan penggunaan prinsip desain interior. Rumusan butir soalnya nomor 8 sebagai berikut yaitu perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, penataan elemen yang harmonis. Dua, penataan elemen sesuai fungsi-fungsi. Yang ketiga, prinsip keseimbangan dalam desain. Yang keempat, pengaplikasian elemen dengan jarak dan komposisi yang konsisten. Yang kelima, perbandingan ruang dan bangunan dengan lingkungan atau elemen arsitektur. Dan pertanyaan, hal yang membedakan antara prinsip desain sequence dan ritme adalah pada bagian jawabannya adalah C2 dan 4. Selanjutnya, kartu soal yang nomor 9 dengan kompetensi dasar yang masih sama, level penalaran L3, level kognitifnya itu L3 atau penalaran, materi masih sama dengan indikator peserta didik dapat membandingkan prinsip desain interior sesuai dengan tujuan tersebut. Untuk soalnya masih sama, pilihan ganda, rumusan butir soal nomor 9 yaitu dalam dunia interior dan arsitektur, ketertarikan antara satu unsur dekorasi dengan unsur dekorasi yang lain disebut yaitu proporsi atau proportion. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, kartu soal yang ke-10 dengan kompetensi dasar yang masih sama memahami prinsip dasar desain interior dengan level kognitif yaitu L3 atau penalaran, materi yaitu prinsip-prinsip desain interior dengan indikator disajikan data konsep prinsip desain interior, peserta didik dapat menganalisis sesuai konsep prinsip desain interior dengan bentuk soal pilihan ganda. Dengan rumusan butir soal sebagai berikut. Perhatikan konsep berikut. Yang pertama, pola pengulangan tentang visual, hubungan antar bagian dari satu desain dan hubungan antara bagian dengan keseluruhan. Yang ketiga, hubungan harmonis antara bangunan beserta komponen-komponennya dengan manusia. Yang keempat, hal yang terperinci yang ditetapkan pada suatu desain interior yang menambah nilai suatu ruang. Dan kelima, keterpaduan tersusunnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi yang karena suatu kualitas nyata dari setiap objek di mana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan. Yang ketujuh, terbentuknya kesatuan dengan penerapan tema desain dan ide yang dominan
akan membentuk kekuatan dalam desain. Nah, soalnya yaitu dari data konsep di atas yang merupakan konsep prinsip desain interior kesatuan adalah jawabannya adalah B, yaitu 5 dan 7. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.